Dokter-dokter Wuhan belak-belakan diperintahkan Cina untuk berbohong soal COVID-19. Para dokter di Wuhan telah direkam secara diam-diam mengakui bahwa mereka tahu seberapa serius virus corona baru pada awal wabah. Tetapi mereka diperintahkan pihak berwenang Cina untuk berbohong. Virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 sampai saat ini masih mewabah di seluruh dunia dengan Amerika Serikat yang terparah. Kesaksian yang memberatkan yang menambah bukti yang berkembang bahwa Partai Komunis Cina dengan sengaja menyesatkan komunitas global pada tahap awal pandemi tersebut dimuat dalam sebuah dokumen terbaru oleh broadcaster Inggris ITV berjudul Outbreak: The Virus That Shook the World, atau wabah virus yang mengguncang dunia. Cina memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang 27 kasus pertama COVID-19 pada 31 Desember 2019, tetapi tidak melaporkan kematian apapun hingga pertengahan Januari dan bahkan kemudian bersikeras tidak ada bukti dari penularan manusia ke manusia. Tetapi para profesional medis senior di Wuhan yang difilmkan oleh seorang jurnalis warga mengatakan mereka tahu tentang kematian sejak Desember dan jelas bahwa virus itu menyebar di antara orang-orang. Kami semua merasa seharusnya tidak ada keraguan tentang penularan dari manusia ke manusia. Demikian kata seorang dokter dalam rekaman tersebut yang disiarkan ITV. Sebenarnya akhir Desember atau awal Januari, kerabat seseorang yang saya kenal meninggal karena virus ini. Banyak dari mereka yang tinggal bersamanya juga terinfeksi, termasuk orang yang saya kenal. Demikian lanjut dokter tersebut yang identitasnya dilindungi dan wajahnya disamarkan. Sementara itu dokter lain berkata, kami tahu virus itu menular dari manusia ke manusia, tetapi ketika kami menghadiri pertemuan di rumah sakit, kami diberitahu untuk tidak angkat bicara. Pemimpin pemerintah provinsi mengatakan kepada rumah sakit untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Para dokter mengklaim bahwa pihak berwenang tahu perayaan tahun baru Imlek Januari akan mempercepat penyebaran virus, tetapi membiarkan mereka tetap melanjutkannya untuk menghadirkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Mereka seharusnya tak mengizinkan pertemuan apapun. Demikian kata salah satu dokter. Pemerintah provinsi dan lokal tahu ancaman itu, tetapi mereka terus mengizinkan orang banyak. WHO mentweet pada 14 Januari tentang virus tersebut. Investigasi awal yang dilakukan oleh otoritas Cina tidak menemukan bukti jelas penularan dari manusia ke manusia. Pada saat WHO mengeluarkan laporan situasi pertamanya pada 21 Januari, setidaknya 278 orang di Cina telah terinfeksi dan virus tersebut telah menyebar ke 3 negara lain. Pakar Taiwan yang diwawancarai oleh program televisi itu mendukung kesaksian para dokter Wuhan. Dr. Yin Qingchuang dari Infectious Disease Prevention and Treatment Network atau Jaringan Pencegahan dan Perawatan Penyakit Menular negara itu mengatakan, timnya berjuang untuk mendapatkan jawaban yang jelas tentang apakah penularan dari manusia ke manusia telah terjadi. Setelah mereka diberi izin untuk melakukan perjalanan ke Cina, kebenaran akhirnya terungkap dalam sebuah pertemuan. Pihaknya mengajukan banyak pertanyaan dengan sangat enggan mereka akhirnya keluar dan mengatakan penularan terbatas dari manusia ke manusia tidak dapat dikesampingkan. Berapa skala infeksinya? Seberapa besar epidemi ini? Berapa banyak pasien yang terpengaruh? Kami tidak tahu. Hanya mereka yang tahu. Mengapa Cina tidak memberitahu negara lain tentang masalah manusia ke manusia ini lebih awal? Bereaksi terhadap bocoran informasi baru pada waktu itu, Senator Australia Matt Canavan menuduh Beijing memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan mengatakan itu membuktikan seruan pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison untuk transparansi. Itulah mengapa pemerintah federal selalu konsisten dalam menyerukan penyelidikan yang tepat dan transparan. Pertanyaannya harus ditanyakan, jika Cina tidak menyembunyikan apapun di sini, mengapa mereka melakukan sejauh ini untuk menyembunyikan sesuatu? Hal ini terjadi ketika tim ahli WHO bersiap untuk memulai penyelidikannya terhadap asal-usul virus corona SARS-CoV-2. Pemerintah Barat termasuk Amerika Serikat percaya bahwa badan tersebut sebagian besar telah menyerahkan kendali penyelidikan ke Cina yang mengarah ke kekhawatiran menutupi.
Secara terpisah, panel ahli yang didukung WHO dibentuk pada Juli lalu setelah negara-negara termasuk Australia menuntut penyelidikan independen pada waktu itu mengkritik Cina dan WHO. Laporan panel itu mengatakan jelas bahwa langkah-langkah kesehatan masyarakat dapat diterapkan lebih tegas oleh otoritas kesehatan lokal dan nasional di Cina Januari lalu, dan bahwa ada potensial tanda-tanda awal untuk ditindaklanjuti lebih cepat. Pemerintahan Donald Trump telah menghabiskan hari-hari terakhirnya untuk meningkatkan serangan terhadap Cina atas pandemi COVID-19. Dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengklaim pada akhir pekan lalu bahwa Badan-Badan Intelijen Amerika Serikat memiliki bukti bahwa virus itu lolos dari laboratorium di Wuhan. Cina telah dengan keras menolak tuduhan tersebut, di mana surat kabar Global Times yang dikelola pemerintah mengecam Pompeo sebagai orang gila. Teori yang diyakini selama ini bahwa virus berasal dari kelelawar dan melompat ke manusia di pasar basah kontroversial yang menjual dan menyembelih hewan eksotik dalam kondisi yang menjijikkan. Cina sementara itu telah mulai mendorong teori bahwa virus itu berasal dari luar negeri dan mungkin telah tiba di Wuhan melalui produk makanan beku impor dari Eropa, Amerika Serikat, atau bahkan Australia. Wabah COVID-19 berlanjut. Cina bangun kamp karantina raksasa. Cina bergerak cepat dengan membangun kamp karantina raksasa yang mampu menampung lebih dari 4.000 orang. Hal itu dilakukan setelah wabah COVID-19 di negara itu pada bulan ini telah menyebabkan puluhan juta orang diisolasi secara ketat. Kamp karantina raksasa itu terletak di pinggiran Shijiazhuang, ibu kota provinsi Hebei yang mengelilingi ibu kota negara Beijing. Cina sebagian besar telah menahan penyebaran virus dengan sebagian besar negara kembali normal. Namun peningkatan kasus yang tiba-tiba telah membuat khawatir para pejabat dan menimbulkan kekhawatiran menjelang Tahun Baru Imlek. Festival tahunan terpenting di kabupaten itu, di mana ratusan juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi anggota keluarga. Pejabat di Shijiazhuang, tempat wabah berpusat, telah memulai pengujian massal dan penguncian yang sangat ketat, memindahkan seluruh desa ke fasilitas karantina terpusat dalam upaya untuk mengekang penyebaran virus. Kamp karantina baru akan menampung kontak dekat pasien COVID-19 yang dikonfirmasi, karena pihak berwenang melanjutkan program pelacakan dan pengujian kontak yang ekstensif. Kamp karantina raksasa itu awalnya direncanakan untuk menampung 3.000 orang, tetapi sejak itu telah diperluas hingga kapasitas menjadi 4.160. Menurut stasiun televisi Cina, CCTV, pihak berwenang memulai konstruksi pada 13 Januari dan bagian pertama kamp sekarang sudah selesai dan siap digunakan. Sementara konstruksi berlanjut pada tahap kedua. CCTV melaporkan setiap kamar prefabrikasi diharapkan berukuran 18 meter persegi dan akan dilengkapi dengan kamar mandi en suite serta pancuran, meja, kursi, tempat tidur, wifi, dan satu set televisi. Pembangunan ambisius ini mengingatkan pada upaya pemerintah Cina sebelumnya di masa-masa awal pandemi, di mana pihak berwenang membangun beberapa fasilitas medis dari awal, termasuk rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur hanya dalam 10 hari. Cina melaporkan 103 kasus baru yang dikonfirmasi dan 58 infeksi tanpa gejala yang dihitung secara terpisah tersebar di 4 provinsi. Menurut Komisi Kesehatan Provinsi, Hebei sekarang memiliki total 818 kasus menular lokal yang aktif dan lebih dari 200 infeksi tanpa gejala. Pada Rabu lalu, seorang pasien meninggal di Hebei, kematian terkait COVID-19 pertama di negara itu dalam 242 hari. Jumlah total kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di daratan Cina sekarang mencapai 88.557, sedangkan jumlah kematian resminya adalah 4.635.